Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya dari mahasiswa Universitas Mercubuana pada kelas Bisnis Manajemen, tepatnya keuangan. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai transaksi efek, indeks efek, dan aksi korporasi, di mana presentasi ini digunakan untuk bahan penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah profesi pasar modal. Mungkin kita bertanya, apa sih transaksi efek itu? Transaksi efek itu adalah perusahaan efek yang biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu sebagai jaminan atau agunan dalam proses penyelesaian transaksi. Transaksi diawali dengan memberikan perintah jual dan atau perintah beli ke perusahaan efek. Perintah tersebut dapat diberikan lewat telepon, perintah secara tertulis. Semua perintah jual dan atau perintah beli dari seluruh perusahaan efek akan dikumpulkan di bursa efek dalam sistem yang disebut JATS atau kita sebut Jakarta Automatic Trading System. Next. Kemudian transaksi efek dapat dilakukan di pasar perdana dan atau di pasar sekunder. Yang pertama adalah pasar primer atau primary market. Pasar primer ini merupakan pasar yang memperdagangkan obligasi dan saham yang baru diterbitkan pertama kali oleh emiten kepada underwriter. Underwriter ini sebagai penanggung. Kegiatan pada pasar primer tersebut dikenal dengan IPO atau Initial Public Offering atau penawaran umum perdana. Kemudian ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar yang memperdagangkan saham dan obligasi antar investor setelah melewati masa penawaran di pasar primer. Pada pasar sekunder, investor dapat membeli atau menjual sekuritas setiap saat. Dengan demikian pula, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun dana investor, baik perorangan ataupun lembaga. Next. Di sini saya ada 3 jenis mekanisme transaksi efek. Yang pertama adalah transaksi menurut tempat pelaksanaannya, yakni yang pertama ada transaksi bursa. Merupakan kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Kemudian yang kedua adalah ada transaksi luar bursa, yakni transaksi antar perusahaan efek atau antar perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Kemudian ada transaksi menurut pembiayaan. Transaksi reguler yaitu transaksi efek yang dilakukan nasabah di pasar sekunder tanpa pembiayaan dari perusahaan efek. Kemudian ada transaksi margin, transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaan efek. Kemudian ada transaksi menurut nasabah. Ini tergolong menjadi 3, yakni transaksi nasabah pemilik rekening, transaksi nasabah umum, dan transaksi nasabah kelembagaan. Kita lanjut pada transaksi nasabah pemilik rekening, yakni transaksi efek yang dilaksanakan oleh perusahaan efek untuk kepentingan rekening nasabahnya sesuai dengan kontrak antara perusahaan efek dengan nasabah tersebut. Kemudian, transaksi nasabah umum, transaksi melalui pemesanan efek dalam penawaran umum oleh pemodal yang tidak mempunyai rekening efek dan pada perusahaan efek. Kemudian,
transaksi nasabah kelembagaan, yakni transaksi efek antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabah kelembagaan tersebut, seperti perusahaan asuransi, reksadana, bank, atau lembaga keuangan lainnya yang tidak mempunyai rekening efek pada perusahaan efek tersebut. Next. Di sini adalah instrumen efek pasar modal, yakni ada yang pertama ada saham, kemudian obligasi, ada sukuk, ada reksadana, ada instrumen derivatif yang kita sering kenal right, opsi, dan warrant. Kemudian ada efek beragun aset atau EBA, atau yang lain, atau yang terakhir yakni dana investasi real estate atau yang kita sering sebut DIR atau yang berkaitan dengan properti. Kemudian indeks efek. Indeks menurut bahasa adalah sebuah pengukuran atas nilai dari sebagian pasar. Pengukuran secara statistik atas perubahan nilai dari suatu ekonomi maupun pasar. Dalam konteks pasar modal, indeks efek adalah portofolio teoritis imajiner yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian ataupun keseluruhan dari sebuah pasar. Next. Fungsi indeks efek. Indeks efek memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai tolak ukur, benchmark, dan sebagai underlying dari produk pasar modal. Maksud dari tolak ukur adalah menjadi acuan kinerja portofolio. Kemudian yang kedua menjadi alat pembantu investor untuk menilai performa dari produk investasi. Kemudian pengembangan produk. Indeks dapat menjadi dasar dari pembentukan pasar modal seperti produk investasi yang memiliki indeks. Secara pasif seperti exchange trend fund dan reksadana indeks maupun kontrak derivatif atas indeks. Next. Jenis indeks efek, yakni terbagi menjadi 3 golongan, yaitu indeks komposit, stock split, dan indeks tematik. Indeks komposit terdiri dari indeks harga saham gabungan atau kita sering sebut IHSG, kemudian ada indeks saham syariah Indonesia, ada ISSI, indeks papan utama, dan indeks papan pengembangan. Kemudian golongan kedua adalah stock split. Ini ada 10 macam, yaitu agrikultur, pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa. Yang terakhir adalah manufaktur atau kita sering sebut pabrik. Kemudian yang terakhir adalah golongan indeks tematik, yakni kita sebut Jakarta Islamic Index. Yang pertama yaitu JII, LHI 45, yang kedua, ketiga IDX 30, Kompas 100, Pevindo 25, Bisnis 27, MNC 35, Infobank 15, SM Infra 18, Investor 33. Kemudian metodologi indeks. Ini yang pertama adalah penetapan universe atau tema. Kemudian setelah itu kriteria dan seleksi efek. Kemudian pembobotan dan penyesuaian. Keempat adalah tanggal dasar dan nilai dasar. Kemudian kalkulasi return. Kemudian yang keenam adalah back testing. Dan yang terakhir adalah index maintenance. Kemudian kita berlanjut mengenai aksi korporasi. Aksi korporasi adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh emiten.
Beberapa jenis dari aksi korporasi antara lain right issue, warrant, stock split, dan reverse stock split, dividen, share buyback, obligasi konversi, obligasi tukar, collect bond, dan aktivitas merger dan akuisisi. Next, right issue. Right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan pelaksanaan dari preemptive right. Tujuan dari right issue yang pertama adalah menghimpun dana dari publik, kedua memperkuat struktur permodalan, yang ketiga menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Dilusi efek dari right issue adalah dalam right issue investor berhak melaksanakan HMETD ataupun tidak HMETD. Disebut efek dilutif karena pelaksanaan dari HMETD dapat menyebabkan dilusi kepemimpinan efek. Pengaruh rights issue terhadap harga saham sangat beragam tergantung dari latar belakang dan pelaksanaan right issue. Karena hal ini sinyal bahwa perusahaan membutuhkan tambahan dana. Kemudian kita beralih kepada warrant. Warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang warrant untuk memesan saham perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya warrant tersebut. Kemudian stock split adalah pemecahan nominal saham menjadi saham dengan nominal yang lebih kecil. Nominal yang lebih kecil dengan rasio tertentu. Misalnya, satu unit saham nilainya adalah 1.000, dipecah menjadi 2 unit saham nominal menjadi 500 per unitnya. Kemudian ada reverse stock split, yaitu kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan beberapa saham menjadi saham dengan nominal besar dengan rasio tertentu. Share buyback. Share buyback atau sering disebut dengan nama lainnya stock repurchase adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan kas yang dimiliki perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Alasan pelaksanaan share buyback adalah memberikan sinyal optimis ke pasar, terutama saat pasar mengalami crash. Kemudian penghematan pembayaran dividen ke depan, saham yang dibeli kembali tidak mendapatkan hak kembali untuk dibagikan kepada karyawan sebagai ESOP atau MySOP. Ya, dividen saham. Seorang investor biasanya berinvestasi saham dengan tujuan untuk mendapatkan capital gain serta dividen. Dengan pembagian dividen saham ini, bila proyek yang dijalankan perusahaan berhasil, harga saham di pasar akan naik dan para investor akan diuntungkan dan dari kenaikan harga saham ini. Jadi biasanya pembagian dividen saham ini dipandang positif oleh investor, apalagi bila rasio cukup besar. Kemudian tender offer. Sebuah perusahaan atau seseorang individu dapat membeli mayoritas saham dari suatu emiten. Bila perusahaan tersebut atau individu tersebut telah membeli mayoritas saham sehingga menjadi pemegang saham pengendali perusahaan, maka wajib untuk melakukan penawaran tender atau tender offer atas seluruh sisa saham perusahaan terbuka tersebut. Kemudian kita bahas mengenai kombinasi bisnis. Yang pertama adalah merger. Merger atau penggabungan adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger tetap bertahan dan perusahaan yang dimerger atau sasaran berhenti beroperasi. Peleburan adalah bergabungnya dua perusahaan atau lebih perusahaan yang membentuk satu perusahaan baru yang memiliki harta dan kewajiban dari seluruh perusahaan pembentuknya. Akuisisi adalah pengambil alihan, adalah
pembelian saham atau aset perusahaan sasaran akuisisi yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Alasan suatu perusahaan dilakukan merger, akuisisi, atau peluburan. Yang pertama adalah sinergi bisnis, kemudian keuangan. Kemudian yang ketiga adalah memasuki segmen pasar baru. Kemudian yang keempat, terdapat kecenderungan konsolidasi dalam satu industri. Kemudian meningkatkan market sales. Kemudian jenis-jenis merger. Yang pertama adalah horizontal merger. Merger perusahaan yang merupakan kompetitor bisnis langsung. Vertical merger. Yang kedua adalah merger yang dilakukan untuk mengintegrasikan produk dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga adalah market expansion merger, dilakukan untuk memperluas pangsa pasar perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah product extension merger, dilakukan untuk memperbanyak produk-produk yang dapat dijual oleh perusahaan. Kemudian metode akuisisi. Ada dua cara mengakuisisi. Yang pertama adalah akuisisi saham, yakni adalah akuisisi dengan cara membeli saham perusahaan. Akuisisi ini dilakukan dengan mengajukan penawaran terhadap perusahaan. Sasaran akuisisi, penawaran dapat diberikan langsung kepada pemilik perusahaan. Kemudian ada lagi akuisisi aset. Akuisisi aset dengan cara membeli semua aset perusahaan sasaran. Pada metode ini dibutuhkan suara pemegang saham perusahaan sasaran, sehingga tidak terdapat halangan dari pemegang saham minoritas seperti yang terdapat pada akuisisi saham. Kemudian aksi korporasi menawarkan perdana atau initial public offering atau yang kita sering dengar IPO. Perusahaan yang menawarkan sahamnya secara perdana atau lazim disebut melakukan IPO, initial public offering, merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sahamnya di pasar modal atau di bursa efek. Tujuan melakukan IPO ini adalah untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka ekspansi usaha diversifikasi, memperbaiki struktur keuangan, pengalihan kepemilikan, investasi, dan lain-lain. Dari presentasi ini dapat saya simpulkan, dalam Undang-Undang Pasar Modal, perusahaan efek dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, kemudian atau manajer investasi. Kemudian dari aksi korporasi tersebut adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek saham dan obligasi yang dikeluarkan dari emiten. Sekian presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.